Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk SMP kelas 7. Kali ini merupakan pembahasan dari bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Untuk pertemuan bab 2 ini insya Allah akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama ini, pada bagian bab 2 kita membicarakan masalah kejujuran, dan insya Allah nanti akan kita sambung dengan amanah dan istiqomah. Untuk kesempatan kali ini, pada pertemuan ini kita akan membicarakan materi tentang mari bersikap jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, atau apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi, yang namanya jujur itu sesuai apa yang diucapkan dengan perbuatan. Jangan kata-katanya A, tapi yang diperbuat adalah B. Itu berarti tidak jujur. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani, sebab jujur ini orang bisa saja dia berkata menurut apa yang diinginkan oleh nafsunya yang berbeda dengan perbuatan yang sebenarnya, karena dia menganggap orang lain tidak tahu. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci, namun hatinya mengatakan bahwa perbuatannya ini adalah, kalau dia tidak jujur, salah. Tapi kadang-kadang orang tidak mengabaikan hati nuraninya, tidak mau mendengarkan hati nuraninya. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran, karena memang fitrahnya demikian. Nurani itu adalah sesuatu yang jujur. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Karena kita mengatakan sesuatu namun hati kita menolaknya, atau perbuatan kita berbeda dengan apa yang diucapkan, itulah yang dinamakan dengan dusta. Kenyataan berbeda dengan apa yang diucapkan. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong atau dusta, sama saja ya. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Jadi, dusta ataupun bohong itu lawan daripada kejujuran. Mengapa kita harus jujur ya? Jujur itu penting. Berani jujur itu adalah hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Karena kita ingin hidupnya itu aman, tentram ya, baik, tidak ada perselisihan. Nah, kita ingin hidup yang baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dijolimi, dan dicurangi, kita harus jujur ya. Sebagai pejabat harus jujur kepada rakyatnya. Sebagai orang tua harus jujur kepada anak-anaknya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua. Nah, itu semuanya ya harus melakukan kejujuran. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang jujur itu membawa kebaikan, dan orang yang senantiasa berbuat baik, maka itu jalan menuju surga. Oleh karena itu harus kita berlaku jujur. Dan kebalikannya, apabila kita berlaku jahat atau bohong, maka itu membawa kepada kejelekan. Dan kejelekan itu, kalau banyak kejelekannya, maka membawa orang kepada neraka. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Iya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu kadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata kepada kita. Pada masa zaman jahiliyah sangat sulit mencari orang yang
Jujur dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadikan orang yang paling terpercaya. Beliau bahkan mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati tenang, sedangkan berbohong itu membuat hati jadi was-was. Dan memang tadi berkata jujur itu adalah sesuatu yang berat. Bisa jadi berat karena ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah dengan melalui malaikat Jibril tentang bagaimana Rasulullah diangkat menjadi rasul dan nabi, maka untuk menyampaikan ini, mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan bukan hanya diejek, dikata-katakan kena kerasukan sihir lah, atau maaf, bahkan Rasulullah dikatakan gila, bahkan juga mau hampir dibunuh oleh bangsa Quraisy. Itulah tantangan daripada orang yang melaksanakan, mengungkapkan suatu kejujuran. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita jadi was-was. Kalau kita berbohong, nanti ya perasaan tidak tenang. Kemudian kalau ada orang bertanya lagi, supaya jangan terbongkar, dikasih lagi kebohongan berikutnya, hingga satu kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain yang mengakibatkan satu dosa ditambah dengan dosa-dosa yang lain, beranak pinak. Akan tetapi kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita. Meskipun demikian, jangan takut dan risau karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Karena memang ada saja orang-orang yang takut rahasianya terbongkar, takut kejahatannya terbongkar kalau kita berlaku jujur. Akhirnya pihak-pihak ini tentu tidak senang. Namun kita melaksanakan kejujuran adalah berada di dalam kebenaran dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita takut dan risau untuk melakukan kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Jadi Islam itu sangat menekankan kita jujur, atau dinamakan dengan siddiq. Artinya berkata benar, dan itu merupakan bagian dari sifat yang wajib bagi Rasul. Walaupun itu merupakan sifat yang wajib bagi Rasul, kita pun meneladani agar apa yang menjadi sifat wajib bagi Rasul itu dapat kita laksanakan pula dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita berkata benar. Seharusnya sifat jujur menjadi identitas seorang muslim. Jadi orang muslim mestinya harus jujur. Jangan orang muslim seorang yang pendusta, tidak bisa dipegang kata-katanya, karena manusia itu adalah yang dipegang kata-katanya. Jangan kita melakukan perbuatan kebohongan atau dusta. Katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Qulil haq walau kana murran. Jadi katakan yang benar walaupun pahit. Jadi hendaklah kita harus berkata jujur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi Allah menyuruh kita jangan sampai kejujuran atau kebenaran itu dicampur dengan sesuatu yang batil. Yang baik, yang benar jangan dicampur adukan dengan kebatilan atau perbuatan dosa. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kita tahu ini benar, namun kita tidak mau menyampaikannya. Tapi hendaklah kita sampaikan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kita harus melaksanakan, menyampaikan yang benar, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau kita melaksanakan supaya kita itu apabila kita mengetahui ini suatu masalah, kebenaran, ada orang yang menyalahkannya, nah kemudian kita tahu bahwa dia benar, kita pun harus membenarkannya. Kemudian hikmah dan manfaat dari perilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita sudah berperilaku jujur, maka itu akan mudah orang percaya kepada kita. Tapi apabila kita melakukan kebohongan, dusta, sehingga orang tidak mau lagi percaya kepada kita. Dan itu berakibat tidak baik kepada kehidupan kita kalau orang tidak mau percaya lagi kepada kita. Kalau kita jadi pedagang, orang
mungkin enggan membeli dengan kita karena dia tahu mungkin kita tidak jujur. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Jadi orang yang berperilaku jujur, orang yang punya perilaku tingkah laku yang jujur, maka akan mudah mendapatkan banyak teman. Dan apabila banyak teman, hidup pun akan menjadi lebih mudah. Ada orang mengatakan banyak teman juga banyak rezekinya. Artinya, kalau kita banyak teman, sehingga apa-apa urusan akan menjadi lebih mudah karena kita sudah berteman. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Orang yang hidup dengan jujur, yang benar-benar saja, yang lurus, maka hidupnya tidak tenang. Tapi orang yang tidak jujur, yang korupsi ya, karena dia melakukan kesalahan, dia berperilaku seolah-olah dia tidak korupsi, seolah-olah dia orang baik, tapi dia tidak jujur, dia sebenarnya adalah koruptor. Nah, ketika dia hidup, merasa hidupnya itu tidak tenang, was-was. Mungkin dia merasa nanti ada dari pihak polisian, kejaksaan yang ingin untuk menangkapnya. Dan itu menimbulkan ketidaktentraman. Jadi orang yang melakukan kedustaan, takut terbongkar dustanya, itu menimbulkan tekanan batin di dalam hidupnya. Oleh karena itu, supaya kita tenang hidup, hendaklah kita berperilaku jujur. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan tema tentang kejujuran. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silahkan di subscribe, like, and share. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.